Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Pencari Hikmah. Di video kali ini saya akan membahas tentang siapa itu Dajjal. Tonton terus video ini hingga akhir supaya kalian tahu kisah selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali untuk klik tombol like, share video ini, dan klik tombol subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan menjadi sarana dakwah untuk pendengarnya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui, Dajjal adalah seorang manusia yang telah ditangguhkan azalnya. Dia diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. 4 makanan orang-orang beriman ketika Dajjal keluar nanti hanyalah 4T, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu Akbar. Bisa kenyangkah? Tidak. Manusia akhir zaman berzikir hanya sebagai cara untuk terus bersabar dengan lapar. Kita akan selalu berpuasa sunnah, sebab waktu Dajjal keluar nanti kita hanya bertahan hidup dengan tasbih, karena Dajjal akan memonopoli semua makanan di atas muka bumi. Beberapa kelebihan Dajjal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Dajjal: bisa menyuburkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati padahal jelmaan setan, bahwa membawa surga dan neraka palsu. Bagaimana Dajjal bisa berkeliling dunia dalam waktu 40 hari? Ketahuilah bahwa pergerakan Dajjal itu bagaikan hujan yang ditiup angin, sangat cepat, tak tersentuh oleh waktu. Dajjal akan menjadi pemimpin dunia. Semua pemerintahan nanti akan berada di bawah kekuasaannya. Apabila dunia telah dikuasai semua, maka dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Dajjal akan menyuruh semua manusia mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Barang siapa yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan kafir. Tetapi dia dapat kemewahan dunia. Dan barang siapa yang tidak mengakuinya, maka akan menderita. Hari pertama Dajjal di dunia seperti serasa 1 tahun. Hari kedua serasa 1 bulan. Hari ketiga serasa 1 minggu. Dan hari keempat sampai hari ke-40 seperti hari-hari biasa. Dajjal itu penipu besar, sebagaimana besar pengikutnya adalah wanita dan anak-anak, karena mereka itu mudah diperdaya. Sesuai sabda Nabi, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita, sehingga ada seorang pemuda yang pergi kepada istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, kemudian mengikat karena bimbang mereka akan keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan mengalahkan dia untuk membela kalian. Jika aku telah tiada, maka seorang melindungi dirinya sendiri, dan Allah yang menggantikan aku untuk melindungi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan menghidupkan semua orang tua kita yang telah meninggal untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan yang hidup itu hanyalah jelmaan syaitan. Jika kalian berjumpa dengan Dajjal, makalah bacalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Semua pelosok dunia akan didatangi oleh Dajjal kecuali 2, yaitu Mekah dan Madinah, karena kedua tempat dikawal ketat oleh malaikat. Waktu Dajjal keluar nanti, masing-masing harus melindungi diri sendiri, karena tak seorang pun bisa membantu. Pada waktu itu, seorang ibu hendak menolong anaknya pun tidak bisa. Kalau kita bersembunyi dalam air, tetap tidak akan lolos daripada Dajjal, karena kata Syekh Zainul Asri,
Kekuasaan Dajjal itu di darat, di laut, dan di udara. Kita tak bisa lari. Dajjal takut dengan azan. Kalau dia buat benteng dan waktu itu sedang azan, maka akan musnah benteng tersebut. Syekh Zainul Asri. Dajjal buta mata sebelah dan akan muncul tulisan kafara di dahinya setelah dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dajjal akan keluar membawa neraka dan surga. Neraka adalah tempat kesengsaraan dan surga adalah tempat kebahagiaan. Tetapi neraka Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surganya Dajjal hakikatnya adalah neraka. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Babulud setelah Dajjal berhasil menguasai dunia selama 40 hari setelah dia keluar nanti. Amalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, niscaya kalian akan selamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah, Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Orang yang malas untuk mencari tahu perkara Dajjal ini, maka mereka tidak akan tahu betapa dahsyat huru-haranya yang akan dibawa oleh Dajjal nanti. Heran lihat orang-orang pada ngeremehin Dajjal. Dulu kiai saya menangis-nangis biar diwafatkan sebelum Dajjal keluar, saking takutnya sama fitnah Dajjal. Share bila bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan menjadi sarana dakwah untuk pendengarnya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu pengetahuan lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mengekangnya dan kekang api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.